Halo, perkenalkan nama saya Mona Sylvia. Saya mahasiswa UT dari UPBJJ Bogor. Di sini saya akan mempraktikkan pengerjaan tugas 3 untuk mata kuliah basis data. Untuk tugas 3 di sini di sini adalah melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Nah, sebelumnya saya sudah siapkan exemplifinya, ya adminnya. Nah, untuk perintah di sini saya akan mempraktikkan perintah atas transaksi commit, rollback, dan trigger. Untuk commit sendiri, commit, eh, commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, di sini untuk mempraktikkan transaksi commit ini, saya akan mencoba untuk memasukkan data pada tabel pasien. Di sini kita akan klik basis data rumah sakit, lalu kita klik routines. Lalu kita create new routines. Ini akan kita kasih nama rutin name itu transaksi tersebut. Lalu untuk ininya di drop. Nah, untuk parameternya di sini saya sudah siapkan parameternya. Nah, untuk parameter si transaksi satu ini, di sini belum ada commit ya. Kita baru mau nginput aja. Di sini perintahnya cuma kita mau menambahkan pada tabel pasien dengan ID pasien 5, nama pasien Angga dengan jenis kelamin laki-laki. Nah, kita akan coba nih dengan parameter ini apakah si nama pasien Angga ini akan bertambah pada tabel pasien atau tidak. Kita klik go. Di sini sudah berhasil ya untuk rutin transaksi satu sudah berhasil dibentuk. Nah, sekarang kita akan panggil si rutin yang udah kita buka buat tadi ini. Kita akan panggil oh transaksi satu. Lalu kita klik go. Nah, di sini untuk nama pasien Angga dengan ID pasien 5 dan jenis kelaminnya laki-laki, ini sudah muncul ya. Nah, tapi karena tadi kan di parameternya di transaksinya itu belum dimasukkan komit, harusnya di sini tetap muncul, tapi di tabel pasien itu dia harusnya tidak muncul. Sekarang kita coba cek di tabel pasien apakah si Angga ini muncul. Nah, di sini si Angga, nama Angga ini belum muncul ya. Nah, berarti ini kan menandakan berarti apapun perintah yang disimpan pada sebuah transaksi, jika belum dikomit, maka datanya tidak akan masuk. Nah, kita akan coba modif sedikit parameter yang tadi dengan menambahkan si transaksi komit. Berarti di sini kita akan buat lagi rutinnya. Kita kasih nama transaksi 2. Kita tambahin kan tadi sebenarnya ini ya, cuman di sini kita akan tambahkan komit. Selanjutnya kita akan klik go. Nah, ini untuk transaksi duanya sudah terbentuk ya. Kita akan coba panggil transaksi 2. Lalu kita klik go. Di sini nama Angga dengan jenis kelamin laki-laki dan ID pasien 5 sudah muncul ya. Sekarang kita coba cek di tabel pasien apakah muncul. Ini sudah muncul ya. Berarti jika kita akan menambahkan suatu data, jika belum ada perintah komitnya, dia tidak akan muncul. Jadi pastikan jika ingin menambahkan suatu data, kita mesti memasukkan si perintah komit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait rollback. Nah, di sini untuk rollback sendiri, rollback adalah
Pernyataan rollback ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit. Misalnya nih, kita mau jalanin update di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien. Misalnya pasien A menjadi pasien B gitu. Jadi pasiennya 3. Namun dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Nah, kita akan coba nih ya untuk menggunakan rollback. Apakah nama pasiennya akan berubah? Jadi di sini kita akan bikin rutin baru. Kita kasih nama transaksi 3. Dan di sini untuk rollbacknya, nanti kan di sini rollbacknya kita akan ganti nama pasien dengan menjadi Citra yang mana ID pasiennya nomor 3. Ini kita akan coba eksekusi ya, kita jalankan. Di sini transaksi tiganya terbentuk. Sekarang kita akan panggil, kita panggil. Nah, tadi kan di parameternya tuh kita akan merubah ID pasien 3 namanya menjadi Citra. Sedangkan di sini masih Cici. Nah, berarti kan kalau misalnya si rollbacknya ini tidak dikomit, berarti kan dia tidak akan ada perubahan apa-apa. Nah, pada tabel pasien ini juga nih kita akan cek apakah dia berubah, tetap ya tidak tetap cicih bukan citra. Nah, kalau kita mau ada perubahan, maka transaksi 3 ini eh, tidak perlu memakai rollback. Nah, jadi kita akan praktekkan eh, dua perintah untuk menambahkan data baru menggunakan insert dan merubah data dengan menggunakan update. Jadi kita akan coba bikin transaksi lagi ya. Nanti ini kita bikin namanya transaksi 4. Di sini perintah insertnya ini akan ada di akhir. Nah, di sini kebetulan saya sudah bikin si parameternya. Nah, jadi ini si insert. Jadi kita akan melakukan insert ID pasien, nama pasien dengan jenis kelamin pasien, yang mana ID-nya 6, nama pasiennya Susi dengan jenis kelamin P, tetapi di rollback. Nah, seharusnya nanti untuk si nama pasien Susi ini dia tidak akan bertambah ya, karena dia di rollback. Nah, ketika kita akan melakukan update atas pasien Citra ID 3 dengan nama pasien Citra. Tadinya kan Cicih jadi Citra. Nah, ini harusnya dia akan berubah sesuai penjelasan yang ada di sini. Oh, sorry, ini rollback yang masih. Nah, ini kita akan jalankan transaksinya. Lalu, di sini transaksi 4 terbentuk ya. Kita akan panggil transaksi 4. Nah, si Citra ini ke-update yang tadinya Cici menjadi Citra. Cuman untuk si pasien Susi itu dia tidak bertambah karena dia ada perintah rollback yang mana di rollbacknya itu dia tidak dikomit sehingga dia tidak menambahkan. Berarti kan di sini berarti ada dua kali penambahan data untuk menambah dan mengupdate data pasien. Karena sebelum perintah insert ada rollback, maka tidak ada penambahan data. Tetapi pada perintah update ada penambahannya. Karena setelah perintah update itu tidak ada rollback. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perintah trigger.
Itu trigger. Trigger itu merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan atau insert, perubahan atau update, dan penghapusan atau delete. Event-event itu ditambahkan di sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat dua buah kata kunci yaitu before dan after. Before itu dilakukan sebelum perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, atau delete dilaksanakan. Nah, di sini sebelum kita menjalankan perintah trigger ini, kita akan buat dua tabel terlebih dahulu, yang mana tabelnya itu adalah tabel obat dan tabel transaksi. Kita buat tabelnya dulu. Di sini kita akan buat tabel obat. Mhm. Ini tabel obat udah terbentuk ya. Terus kita akan buat tabel transaksi obat. Nah, tabel obat dan transaksi obat sudah terbentuk. Obat dan transaksi obat. Lalu kita relasikan di sini kan si yang menjadi primary key di tabel obat itu adalah ID obat. Nah, kita harus buatkan si foreign foreign key-nya, yang mana di sini foreign key-nya itu di sini untuk tabel obat foreign key-nya itu harga dan stok. Untuk tabel obat foreign key-nya itu adalah harga dan stok. Oke. Nah, foreign key itu tandanya ini ya kunci warna silver. Terus untuk si transaksi obat di sini ID transaksi yang menjadi primary key. Untuk foreign key-nya itu semuanya yang ini ID pasien, lalu ID obat, lalu jumlah, dan total harga. Di sini kita akan relasikan, wah berantakan, obat dan transaksi obat. Kan sudah rapi ya, ini kita save dulu. Di sini kita akan relasikan, untuk merelasikannya, jadi kita akan relasikan si ID pasien dengan ID obat. ID pasien itu dengan ID obat.
Selanjutnya kita isi ini ya, isi si obatnya. Di sini obatnya ada amikacin, amoxicillin, sama betadine. Nah, untuk si tabel obat, kita akan isi si tabel obat yang pertama. ID-nya adalah 1, kodenya A01, nama obatnya amikacin, harganya 20.000, stoknya 10. Lalu ID obat nomor 2, kodenya A002, nama obatnya amoxicillin, 15.020, harganya 15.000, stoknya 20. Lalu untuk obat yang ketiga, betadine, A003, betadine, harganya 7.000, stoknya 5. Oh nih, si data obatnya udah masuk ya. Ada amikacin, amoxicillin, dan betadine. Selanjutnya, kita akan menjalankan trigger. Di sini ada contoh kasus. Misalnya, seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Nah, di sini kita akan menjalankan si triggernya dengan contoh kasus yang tadi. Untuk menjalankan trigger, kita akan ke database rumah sakit, lalu klik di trigger, kita create new trigger, lalu di sini kita akan nge-create new trigger, kita akan beri nama trigger name TG jual, kita akan masukkan tabel di transaksi obat, lalu kita akan masukkan si parameternya, lalu klik go. Nah, setelah ini, selanjutnya, hmm, kita akan coba kita akan coba pada tabel transaksi obat, misalnya kita menggunakan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan trigger, tapi sebelumnya kita akan cek dulu pada tabel obat. Di sini tabel obatnya ada 36 obat dengan masing-masing stok 10, 20, dan 5. Lalu kita akan mencoba untuk memasukkan data pada tabel transaksi. Ini kita akan memasukkan data obat. Di sini kita akan menggunakan data yang sama seperti di sini. Obat yang akan diambil itu adalah obat amoxicillin sebanyak 5 ya. Di sini kita akan masukkan ID transaksi 1, ID pasiennya adalah Angga, ID obatnya adalah amoxicillin, jumlahnya 5, total harganya 15.000 dikali 5 berarti 75.000. Langsung dulu. Nah, di sini stok obatnya sudah berkurang ya. 5 yang tadinya 20 menjadi 5. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.